Baik, yang pertama tentang kata akhir. Ya. Akhir adalah batas atau ujung dari sesuatu. Ya, ujung dari sesuatu. Batas dari sebuah terhentinya aktivitas atau juga terkait dengan waktu tertentu dalam penunaian aktivitas yang dimaksudkan. Ya, kita lihat misalnya dalam kosakata Al-Qur'an yang kita temukan pada firman Allah Subhanahu wa taala, kita ambil salah satunya, misal di surah Al-Baqarah, Quran surah ke-2 ya, di ayat ke-177 ya, paling kanan sebelah atas. Baik, kita temukan di sini firman Allah Subhanahu wa taala di halaman ke-27 ya, di mushaf standar, posisi paling kanan sebelah atas di baris yang kedua ya. Baris pertamanya kita temukan kalimat laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Baris kedua ya, walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir. Kita temukan kalimat akhirnya, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir ya, hari akhir. Jadi ini hari-hari yang kita lalui, setiap harinya disebut dengan yaum. Baik, jamaknya disebut dengan ayyam. Ada firman Allah, wa tilkal ayyam nudawiruha bainan nas. Al-ayyam, begini sifatnya. Pakai tasdid ya, bukan ayam. Ya, ayam berkokok, ini ayyam. Baik ya, jamak dari kata yaum. Yaum, ayyam. Ini hari-harinya. Nah, ini yang kita lalui. Dari mulai hari yang pertama, al-ahad. Ya, ada alif lamnya, al-ahad. Ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi ahad. Kemudian, yang kedua, al-itsnain. Ya, al-itsnain. Al-itsnain itu dari bahasa Arab, ya, itsnain. Itsnain ini dua, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Senin. Ah, kan mungkin ada yang baru tahu ya. Kemudian ats-tsulatsa. Ats-tsulatsa. Nah, ini dari kata tsalatsa, tiga. Diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Selasa, ya. Nah, ini kan Senin, Selasa. Kemudian ada al-arbi'a, al-arbi'a. Ya, hari yang keempat dari kata arba'ah, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi Rabu, ya. Kemudian al-khamis, al-khamis, al-khamis dari kata khamsah, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Kamis, hari Kamis. Kemudian al-jumu'ah, ya, ini sudah kita serap juga ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Jumat. Dan as-sabt, ya, as-sabt, as-sabtu, sabt, ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi hari Sabtu. Ini hari-hari yang kita lalui selama sepekan, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sepekan ada 7 hari. Terus kita lalui sampai kehidupan ini berakhir. Ketika berhenti waktu itu dan berhenti pula aktivitas kita itu, maka berakhirlah semua hari ini. Ya. Di mana berakhirnya? Wallahu a'lam. Nanti kita akan lihat dalam turunan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di hari apa, ya, waktunya kapan, seperti apa. Namun yang ingin saya sampaikan, ketika perjalanan hari ini berakhir, maka itu yang disebut dengan al-yaumul akhir. Berhentinya semua hari. Selesai. Sudah, purna. Habis, kita sudah nggak bisa beraktivitas, ya harinya nggak ada, waktunya sudah nggak ada, waktu berhenti, aktivitas kita juga berhenti. Karena setiap aktivitas yang kita lalui, itu akan bersanding dengan waktu yang menyertai. Ya, makanya kita katakan saya sedang mengisi waktu nih, dengan membaca, dengan bekerja, di komputer, dan sebagainya. Waktunya selesai, begitu selesai, alamnya pun selesai, selesai kehidupan kita. Maka disebut dengan al-yaumul akhir. Nanti kita akan bahas lagi, namanya banyak nanti ya, peristiwanya nanti disebut dengan kiamat, ya, waktunya disebut dengan sa'ah, pertanggungjawabannya disebut dengan ad-din. Maka nanti ini kita akan banyak temukan dalam kosakata Al-Qur'an dengan nama Al-Qiyamah. Bahkan ada surahnya, surah yang ke-75. Dan surah 75 dikenal dengan namanya. Ya, ada dengan ad-din, hari mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Ya kan? Baik, ini di Quran surah pertama Al-Fatihah ayat yang keempat, Maliki yaumiddin. Waktunya disebut dengan as-sa'ah, as-sa'ah. Nah, ini banyak. Seperti di Quran surah ke-31 ayat 34, innallaha 'indahu ilmus sa'ah. Kapan terjadinya ini? Waktu tepatnya disebut dengan sa'ah. Kemudian peristiwanya disebut dengan qiyamah. Kemudian ini yang paling menarik, pada saat terjadinya itu nanti kita akan diminta pertanggungjawaban dari semua aktivitas yang telah kita kerjakan dalam kehidupan sementara kita di muka bumi. Dan hebatnya Al-Qur'an memberikan detail kepada kita. Bagaimana peristiwa yang terjadi dahsyatnya pada saat itu. Nanti ada, ya, gambarannya kepada kita supaya kita punya perasaan bersiap untuk terhindar dari semua hal yang mungkin memberikan efek dahsyat dalam kehidupan kita. Hal-hal yang sangat menakutkan, hal-hal yang membuat kita ngeri dan sebagainya, sehingga kita punya persiapan untuk selamat dari peristiwa-peristiwa itu. Nanti kita akan tuntaskan di sini. Apa yang akan dihisab dari kita dimintai pertanggungjawaban, isinya ada di sini. Ya, bagaimana waktu-waktu terjadi dan sebagainya, nanti ada di sini. Dan dahsyatnya, Anda hanya temukan ini semua dalam uraian Al-Qur'an. Kalau Al-Quran bukan bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta semuanya, baik waktu, ya, alam, semesta, dan semua aktivitas kita, mustahil akan ada keterangan sedetil ini dalam Al-Quran. Ini menunjukkan nyatalah Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan karya manusia, walau satu titik pun di dalamnya. Baik. Jadi ini pertama tentang akhir. Ini dulu ya, ini selesai ya. Kalau kita dapatkan ini turunannya sampai dengan ke sini.
Baik, sekarang kita bicara tentang az-zaman. Kalau kita merujuk kepada kamus-kamus bahasa Arab, ini ada dua bentuk tulisan. Ada az-zaman, ada az-zaman begini. Ya, az-zaman pendek. Sama ya, bisa ditulis dengan begini, az-zaman, bisa ditulis dengan az-zaman. Ini biasa, karena ini ejaan. Ya, ejaan, ini nggak usah disoal. Ini kenapa begini, kenapa begitu. Ustaz, apa bedanya? Bedanya gampang. Yang satu baca panjang az-zaman, yang kedua pendek az-zaman. Ini dialek saja. Ya, seperti Maliki Yaumiddin, riwayat Hafiz dari Asim. Bisa dibaca juga dengan riwayat Qalun, ya, atau Warsh dari Nafi', Imam Nafi', ada riwayat pendek. Bacanya Maliki Yaumiddin. Jadi bisa dibaca dua. Maliki begini, ya kan? Kasih alifnya begini, Maliki, dua harakat. Bisa kemudian baca pendek langsung Maliki Yaumiddin. Dulu harakatnya tidak ada untuk bisa mengakomodir dua bacaan tadi. Dua-duanya punya arti yang sama, cuma cara bacanya berbeda saja. Itu biasa. Ya, bahkan yang dahsyat nanti kalau ada kajian yang lain bisa dibaca sebagian dengan dengan imalah. Kita baca wadduha, nanti ada bacaan wadduhe. Jelas ya? Tapi artinya sama. Ya, awas kok bisa begitu, Ustaz? Ini dialek, kawan. Pengaruh lingkungan, alam tempat kita tinggal membentuk karakteristik lisan kita. Itu pun sudah normal di Indonesia pun berlaku. Kita punya banyak suku, alhamdulillah, masya Allah. Beribu-ribu pulau di Indonesia. Gaya bahasa juga tidak sama, walaupun pengungkapannya beda. Cara mengucapkan makna bisa sama. Misal, orang Jawa menyebut sepeda. Saudara kita di Medan mengatakan sepeda. Kan sama bentuknya, sama bendanya. Sepeda, sepeda. Sama saja, ya kan? Baik, cicahem dengan cicaheum, itu juga. Baik ya? Nah, sekarang kita sendiri, supaya tidak terlampau panjang. Bila disebutkan zaman, apa artinya? Sebagian mengatakan dengan waktu. Ya, dalam bahasa Indonesia ditulis waktu. Awas, ini penting nih. Ya, akhir zaman, akhir waktu. Ya, Ustadz akhir zaman, Ustadz akhir waktu. Ya, umat akhir zaman, umat di akhir waktu. Ini baru sekilas, belum dalam. Karena ternyata di dalam bahasa Arab ada perbedaan spesifik. Waktu itu ternyata banyak turunannya. Zaman, al-waqt, waktu juga dari bahasa Arab. Ya. Nah, sekarang kita turunkan. Apa bedanya zaman dengan waktu? Itu dulu. Kalau zaman itu adalah keterangan menunjuk kepada waktu yang sifatnya mutlak, luas. Ya, kata yang menunjuk kepada waktu dengan konteks yang masih umum, luas. Mau panjang, mau pendek, mau tengah, mau berakhir. Dari awal sampai akhir. Sepanjang sifatnya masih luas, masih umum, itu disebut dengan zaman namanya. Ya. Ini ditemukan di antara contohnya dalam kalimat Nabi SAW dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya Kitabul Maghazi, Al-Maghazi, saya tunjukkan. Babnya bab tentang qauluhu ta'ala, tentang firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam Quran surah yang ke-9 ya. Ayat yang ke-36. Ya, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Bab tentang ini tidak disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari-nya, disebutkannya bab qaulihi ta'ala inna iddatasy syuhuri 'indallahi dan seterusnya. Baik, sekarang teruskan teman-teman sekalian. Nomor hadisnya ditemukan di nomor hadis 4406 sampai 4407. Rawinya ya dari sahabat Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Baik. An Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan innaz zamana. Muncul redaksinya. Innaz zamana ya qad istadara ka hayati yauma khalaqas samawati wal arda as-sanatu 12 syahran ya minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyatun dzulqa'dah dzulhijjah al-muharram wa rajabun mudhar alladhi baina jumada wa sya'ban. Kata Nabi, innaz zamana, sungguh waktu yang Allah telah bukakan di alam semesta ini untuk kita lalui dalam kehidupan kita ya qad istadara ka hayati, terus akan berputar seperti itu saja sampai selesai kehidupan. Ya, kalau kita kembalikan dari siang ke malam, malam ke siang lagi, selama 24 jam muncul hari-hari, 24 jam satu hari, tambah lagi dari hari-hari jadi pekan, pekan jadi bulan, terus begitu sampai selesai. Itu telah ditetapkan yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi. Waktu akan begitu berputarnya. Ya. Kemudian berputar terus sampai dengan setahun kata Nabi SAW, ada 12 bulan. Ini sangat menarik loh. Ya, Nabi sudah menjelaskan 15 abad yang lalu setahun 12 bulan. Al-Quran juga mengatakan begitu, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Ya, setahun ditetapkan oleh Allah itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan ada 4 bulan istimewa dikenal dengan bulan hurum, 3 berurutan. Bulan ke-11 Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulqa'idah, tapi Dzulqa'dah.
12 Dzulhijjah, bulan pertama Al-Muharram, dengan nanti bulan Rajab, bulan ke-7, alladzi baina Jumada wa Sya'ban, terletak antara bulan ke-6 Jumada dengan bulan Sya'ban, bulan ke-8. Poin kita, syahidnya, poinnya terletak pada kalimat az-zaman, ada di hadis Nabi. Ya, dengan makna tadi yang masih umum. Perputaran waktu yang masih umum, masih mutlak tanpa batas.